Tama berkata, "Anda adalah anggota geng ini, dan Anda tinggal di Indonesia tahun. Di sini, Anda mewakili seluruh warga Indonesia yang mencari nafkah di Indonesia tahun. Jadi, Anda tidak boleh menjadi pengecut lagi di masa depan. Fakta membuktikan bahwa dalam industri Anda, kepengecutan tidak dapat menjamin keselamatan. Semakin pengecut Anda, semakin banyak orang yang ingin mengganggu Anda." Darwis merasa malu, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan Renza, mulai sekarang. Saya akan bekerja sama sepenuhnya dengan Jordan, dan saya tidak akan pernah mempermalukannya." Tama mengangguk dan berkata dengan sangat serius, "Ketika aku masih kecil, aku juga mendengar cerita tentang perkembangan geng Indonesia di luar negeri. Saat itu, anggota geng Indonesia berani melawan keras. Dan mereka telah membangun fondasi yang besar di Kanada, Amerika Serikat, dan bahkan Eropa. Namun, aku tidak menyangka bahwa sekarang, geng Indonesia di berbagai tempat menurun drastis. Banyak yang hilang, dan sisanya, mereka yang jatuh sakit hanya bisa bertahan hidup dengan berkumpul di berbagai Indonesia tahun. Tahukah Anda kenapa?" Darwis berkata dengan canggung, "Selama bertahun-tahun Eropa dan Amerika Serikat memang menjadi semakin agresif dalam menindak geng. Dan tingkat persatuan di antara rekan-rekan di luar negeri memang lebih buruk dibandingkan dengan warga Korea dan Vietnam. Jadi secara keseluruhan memang jauh lebih sulit." Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Apa yang Anda katakan hanyalah alasan. Menurut pendapatku, alasan mengapa geng Indonesia perantauan menurun drastis adalah karena mereka kehilangan darah." Setelah mengatakan itu, Tama berkata lagi, "Pada abad terakhir, banyak anggota geng Indonesia yang keluar dari medan perang. Setelah meninggalkan medan perang dan keluar dari militer, beberapa ingin melihat dunia luar. Jadi mereka melakukan perjalanan melintasi lautan untuk datang ke sini untuk mencari nafkah. Saat itu, ketika mereka datang ke Eropa dan Amerika, mereka harus menghindari kematian dengan menaiki sampan. Mereka baru saja datang ke sini, jadi mereka tidak takut mati. Di mata mereka, mafia bukanlah apa-apa. Saat mereka berdiri di tanah ini, hidup mereka hanya berisi kata-kata. Meremehkan hidup dan mati, lakukanlah jika kamu tidak menerimanya." Pada titik ini, Tama menunjuk ke arah Darwis dan melanjutkan, "Lihatlah dirimu lagi. Yang disebut generasi kelas 2 ini, 3 generasi yang lalu, kamu telah lama kehilangan darah ayahmu. Banyak dari kalian bahkan lahir di Amerika Serikat, dan mendapat paspor AS tanpa harus menyeberangi lautan. Dan kemudian tumbuh dengan minum susu, cola, dan makan hamburger dan sereal. Bahkan jika kamu adalah serigala, kamu telah menjalani kehidupan sebagai seekor husky. Belum lagi membiarkanmu memiliki darah ayahmu. Sekarang aku memintamu untuk duduk di sampan yang digunakan ayahmu ketika mereka datang dan berjalan lagi di rute mereka." Darwis membenamkan kepalanya lebih dalam. Dia tahu bahwa Tama mengatakan yang sebenarnya. Kalau dipikir-pikir saat itu, ayahnya ikut serta dalam Perang Barat Daya. Atasan lamanya datang ke Amerika Utara sebelum dia. Setelah menghasilkan sejumlah uang, dia mengundangnya datang ke Amerika untuk mencari uang. Saat itu, mereka bersenjatakan senjata. Pria paruh-baya dengan bekas luka peluru membentuk geng di Indonesia tahun dan terkenal di Amerika Serikat dan Kanada. Di era itu, Amerika Utara ibarat spons yang kalang kabut menyerap imigran legal dan ilegal dari seluruh dunia. Dan geng-geng yang didirikan oleh berbagai kelompok etnis bermunculan. Secara umum, kota New York sendiri memiliki setidaknya 1000 geng. Besar dan kecil, dan di seluruh Amerika Serikat, terdapat puluhan ribu geng. Namun, geng Indonesia pada masa itu, yang baru saja tiba, mampu berjuang keluar dari puluhan ribu geng. Namun, pada generasi Darwis,
semangat berdarah tersebut hampir menghilang. Maka geng Indonesia terus kalah dalam berbagai pertarungan geng, terus mundur. Dan terus menyusut. Awalnya, mereka dengan naif mengira setidaknya masih ada benteng Indonesia Town. Tapi siapa yang tahu, bisa dibayangkan kekuatan musuh sudah lama luar biasa. Dan beberapa upaya berisiko berhasil mengalahkan mereka. Saat ini, Darwis sangat malu. Mengingat ketika ayahnya masih hidup, dia tidak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun. Tapi jika menyangkut dirinya, meskipun dia mewarisi warisan yang ditinggalkannya, di tangannya, tanah ini dengan cepat hancur. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Tama dengan mata merah, "Tuan Renza, aku bersumpah padamu bahwa aku pasti akan mengembalikan darah geng Indonesia." Tama mengangguk sedikit, berdiri, meregangkan tubuh, dan berkata, "Aku sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan, jadi aku tidak akan menunda-nunda lagi di sini. Mulai sekarang, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jika kamu menemui masalah di masa depan, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri." Keduanya mengangguk, dan Tama melanjutkan, "Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Anda harus menahan diri dengan prinsip-prinsip moral dunia. Selalu bersaing dengan yang kuat untuk mendapatkan makanan. Jangan menindas yang lemah, yang dominan, dan jangan merusak alam. Jika suatu saat kalian berdua menjadi seperti orang-orang itu, penuh kejahatan, aku akan datang ke Amerika lagi untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri." Saat Tama dan Hedi meninggalkan toko angsa panggang bersama, Hedi melihat kembali ke fasad sederhana dan mendesah pelan. "Mulai sekarang, keahlian angsa panggang ayahku akan hilang." Tama bertanya padanya sambil tersenyum, "Paman Hedi, apa kamu ragu atau keberatan dengan keputusanku hari ini?" Hedi terdiam sejenak dan berkata dengan serius, "Tuan, Jordan adalah anak yatim piatu yang saya adopsi, bukan hewan peliharaan. Sejak saya mengadopsinya, saya tidak pernah berpikir untuk membuat rencana apapun untuk hidupnya. Dia belajar memasak angsa panggang bersama saya, dan baginya, itu bukan niat saya. Tapi dia memiliki masa kecil yang mengembara, tidak banyak membaca dan menulis. Dan statusnya sebagai imigran ilegal membuat dia sulit keluar dari Indonesia Town. Jadi aku mengajarinya cara membuat angsa panggang. Dan setidaknya biarkan dia memiliki kemampuan untuk mencari nafkah." Berbicara tentang hal ini, Hedi menambahkan, mengenai apa dia memilih untuk menjual angsa panggang atau berhenti menjual angsa panggang. "Saya menghormati pilihannya, tapi kesempatan yang diberikan tuan muda hari ini terlalu besar. Saya khawatir pengalamannya tidak cukup dan saya tidak dapat memahaminya." Tama berkata dengan serius, "Paman Hedi sebaiknya melihat masalah ini dengan cara yang berbeda." Hedi berkata dengan hormat, "Tuan, tolong katakan." Tama berkata, "Sebelum Anda dan saya datang, Jordan sudah berada di bawah radar mereka. Dibuli dan sudah dipukuli. Hari ini mereka datang berkunjung. Dan Jordan jelas tidak mampu memberikan $3.000 itu. Jadi jika kita tidak datang, apa yang akan terjadi pada Jordan sekarang? Paling-paling dia akan dipukuli dengan lebih serius. Pemukulan itu dilihat dari kebrutalan anggota geng itu. Ada kemungkinan besar Jordan akan mengalami gejala sisa seumur hidup, mulai dari disabilitas hingga kelumpuhan, dan ini hanya merupakan hasil yang relatif baik." Setelah jeda, Tama berkata lagi, "Kalau memikirkan kemungkinan terburuknya, orang-orang ini sudah mulai melakukan pembunuhan di Indonesia Town. Dan mereka telah membunuh lebih dari 1 atau 2 orang. Jika mereka ingin menggunakan Jordan untuk membunuh ayam dan monyet hari ini, atau jika Jordan melawan terlalu keras hari ini, begitu mereka mengeluarkan senjatanya, Jordan pasti akan mati hari ini. Jadi, dampaknya bisa berkisar dari cedera serius hingga kematian. Dalam hal ini,
Jordan tidak akan rugi apa-apa. Mulai sekarang, dia akan mendapatkan segalanya. Lagi pula, saat Jordan hendak menembak dan membunuh beberapa gangster itu, dia benar-benar pembunuh. Mampu menjadi pembunuh di hadapan musuh yang menindasnya berarti dia masih memiliki darah. Mengambil jalan ini jelas untuknya. Itu lebih baik daripada tidak pergi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.